Jadi kriteria penegakan diagnosis identifikasinya harus ditunjukkan perilaku tersebut dalam 2 setting tempat yang berbeda selama waktu minimal 6 bulan. Jenis-jenis ADHD yang digolongkan kepada 3. Jadi jenis ini didasarkan kepada DSM-4, Diagnostic Statistic Manual, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika. Itu menggolongkan bahwa ADHD terbagi kepada 3. Yang pertama adalah inattentivitas, yaitu tidak ada perhatian atau tidak bisa menyimak. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ciri-ciri anak yang mengalami inattentivitas ini? Yang pertama, dia gagal menyimak hal yang rinci. Jadi ketika dia masuk sekolah, maka umumnya anak ADHD ini terdeteksi saat mereka memasuki usia SD. Karena sudah banyak tugas-tugas akademik, sehingga nampaklah gangguan-gangguan itu semakin kesara terlihat. Yang kedua, dia sulit bertahan pada satu aktivitas. Misalkan, ketika guru meminta menulis atau memindahkan catatan, anak itu baru setengah baris menulis, dia sudah mengatakan capek bu, letih bu, kemudian dia menggeliatkan badannya, kemudian dia selonjorkan kepalanya ke meja, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa bertahan pada satu aktivitas. Atau dalam bentuk lain, anak ini ketika baru memainkan satu alat permainan, belum selesai dinikmati satu permainan tersebut, dia sudah beralih ke mainan yang lain. Dan mainan yang tadi dibiarkan berantakan begitu saja. Jadi ini menunjukkan ciri yang kedua, sulit bertahan pada satu aktivitas. Kemudian yang ketiga, tidak mendengar ketika diajak berbicara. Dia sebenarnya punya telinga, tetapi dia tidak mendengarkan. Dipanggil dia tidak menoleh, seakan-akan dia tidak mendengar. Kemudian yang keempat, sering tidak mengikuti perintah. Maka tadi saya katakan banyak anak-anak ADHD ini ketika kita tanya dia, ketika kita minta untuk melakukan sesuatu, umumnya anak-anak ini tidak bisa menunjukkan perintah. Yang kelima, sulit mengatur jadwal. Jadi anak ini berantakan. Kalau di sekolah dia berantakan. Kapan dia mengerjakan PR, kalau di rumah dia, orang tuanya panik menghadapi anak ini. Kalau di sekolah dia tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, kemudian yang keenam, dia sering menghindar dari tugas yang membutuhkan perhatian yang lama. Misalnya diminta membaca, dia mengelak. Dia akan langsung permisi keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Begitu sepanjang hari sampai jam pelajaran berakhir. Yang ketujuh, sering kehilangan barang yang sebenarnya barang itu biasa dia gunakan sehari-hari. Misalkan dia mengatakan di mana pensil, di mana pena, padahal itu adalah barang-barang yang dia butuhkan setiap hari di sekolah. Kemudian dia mudah beralih dari stimulus dari luar. Makanya anak-anak ADHD ini ketika dia sedang belajar, kemudian tiba-tiba ada suara yang kebetulan dia suka berbunyi dari luar, dia akan loncat keluar dengan tiba-tiba. Nah, ini kira-kira yang menjadi ciri-ciri dari inattentivitas atau tidak ada perhatian. Kemudian beranjak kita kepada jenis ADHD yang kedua, yaitu impulsivitas atau diartikan tidak sabaran. Impulsivitas ini bisa impulsif motorik atau impulsif verbal atau kognitif. Nah, apa yang bisa dilihat dari ciri jenis yang kedua ini? Yang pertama adalah dia memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai. Nah, ini terlihat ketika di dalam kelas, misalnya guru mengajukan pertanyaan belum selesai, dia langsung saya bu. Tetapi jawabannya tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian sulit menunggu giliran. Nah, anak-anak ini tidak bisa, jadi dia harus yang pertama seperti itu. Kalau tidak dia bisa marah. Nah, anak-anak seperti ini tidak mengerti aturan. Yang ketiga, apalagi yang nampak pada yang ciri impulsif ini, yaitu suka menyela pembicaraan orang lain. Jadi
memotong pembicaraan orang lain, tetapi yang dipotong itu tidak nyambung dengan pembicaraan yang sedang berlangsung saat itu. Kemudian ciri berikutnya adalah sembrono. Jadi dia bisa melakukan tindakan berbahaya tanpa berpikir panjang. Jadi apa contohnya? Jika hari ini anak ini memanjat sebuah pohon, misalnya atau pohon jambu, tiba-tiba dia jatuh. Nah, dia setelah jatuh, nanti sesudah jatuh dia akan manjat lagi pohon yang sama. Biasanya bagi anak yang bukan ADHD, dia akan kapok. Wah, ini pohon ini tadi membuat saya jatuh. Nah, tapi bagi anak ADHD tidak ada seperti itu. Dia akan manjat bahkan lebih tinggi dari yang dia panjat semula. Ciri berikutnya adalah tidak sabaran. Jadi lebih kepada impulsifnya sendiri nampak, secara motoriknya nampak. Jadi maka kalau dalam kelas suka menghadap ke guru ke depan, bertindak ke depan, kemudian berbicara kepada guru, menguasai pembicaraan. Ciri berikutnya dari impulsif adalah usil, suka mengganggu anak lain. Nah, ini banyak terlihat, maka anak-anak ADHD di dalam kelas suka dijauhi oleh temannya karena dianggap nakal. Nah, kalau dia masih kecil atau kalau masuk SD di usia kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, itu permintaannya harus segera dipenuhi. Maka anak ADHD ini sometimes dia juga menunjukkan perilaku yang tantrum. Ketika permintaannya tidak terpenuhi, maka dia akan meronta, menjerit, dan bahkan mencubit orang yang ada di sekitarnya. Nah, sebaliknya di ciri yang impulsif berikutnya adalah anak ADHD yang impulsif ini dia juga mudah frustasi. Jadi seperti putus asa. Ditunjukkan dalam hal apa? Ketika belajar di kelas, dia sering mengeluh, capek bu, letih, masih lama enggak? Catatan ini masih panjang enggak? Dia sering bertanya seperti itu, dan ini menunjukkan seperti orang putus asa, hopeless saja di dalam kelas. Nah, kita beranjak kepada jenis ADHD yang ketiga, yaitu hiperaktivitas atau tidak bisa diam. Jadi apa yang kita lihat dari ciri ini, dari jenis yang ketiga ini, anak ADHD yang hiperaktivitas ini suka menggeliatkan badannya atau tangannya, menggerakkan tangannya seperti misalnya seperti ini, seperti letih, seperti orang baru berjalan sebentar, seperti itu. Kadang-kadang dia menggeliatkan badannya bahkan sampai seperti ini dia. Nah, ini menunjukkan ciri hiperaktivitas, tidak bisa diam secara motorik. Kemudian anak ini juga sering meninggalkan tempat duduk tanpa alasan yang jelas. Maka kalau di kelas dia suka mengitari kelasnya, satu persatu teman disapa, satu persatu didatangi, tanpa ada keperluan apa-apa, tanpa ada alasan yang jelas. Kalaupun nanti dia pindah ke tempat duduknya, dia bukan mengerjakan tugasnya sebagai siswa belajar mungkin, tetapi dia bahkan akan melakukan tindakan usil lagi, misalkan menjorokkan kakinya ke depan, ke kursi temannya di depan, mendorong-dorong seperti ini sehingga temannya terganggu. Nah, ini anak-anak yang hiperaktif secara motorik. Kemudian ciri berikutnya adalah sering berlari dan memanjat. Maka anak ini bisa kita lihat seperti tak mengenal lelah, tak mengenal capek. Jadi setiap saat dia, kalaupun di dalam kelas dia berkeliaran di dalam kelas, kemudian disuruh oleh guru keluar, dia akan berlari-lari tanpa ada tujuan yang jelas. Kalau kita melihat anak seperti ini memang capek juga. Tapi dia sendiri seperti ada motor yang menggerakkan di kepalanya ini, yang menyuruh organ tubuhnya untuk bergerak terus tanpa mengenal lelah. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah anak ini sulit melakukan kegiatan dengan tenang. Misalkan disuruh menulis, belum selesai menulis dia sudah berhenti menulis. Dia pindah ke kegiatan yang lain. Tetapi kegiatan yang lain juga tidak tuntas dia lakukan. Pindah lagi kepada kegiatan berikutnya. Saban waktu seperti itu. Nah, anak ini juga menunjukkan hiperaktif secara verbal, suka berbicara berlebihan. Kadang-kadang pembicaraan dia itu tidak relevan dengan apa yang dibicarakan orang saat itu.
Misalnya kalau dalam kelas gurunya bertanya, anak ini menjawab, jawabannya macam-macam, panjang lebar, tetapi jawabannya tidak cocok dengan pertanyaan yang diajukan guru. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua, guru atau mahasiswa perlu mengenali anak ini. Jangan sampai kita menyamakan anak ADHD dengan anak autis. Jangan sampai kita mengatakan bahwa anak ADHD sudah pasti dia hiperaktif, sudah pasti dia impulsif, sudah pasti dia inatentif. Belum tentu. Maka ketiga jenis ADHD tadi harus diidentifikasi dengan jelas berdasarkan konsep ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi harus ada diagnosis atau penegaan identifikasinya. Nah, orang pada umumnya sulit membedakan antara ADHD dengan autis. Orang biasanya menyamakan hiperaktif itu dengan impulsif. Padahal tadi sudah kita jelaskan. Antara impulsif disamakan dengan inatentif. Sementara masing-masing jenis tadi memiliki gejala yang berbeda-beda. Memang satu sama lain saling terkait. Tetapi sepanjang penegaan diagnosisnya belum terpenuhi, maka anak belum bisa kita katakan ADHD. Khusus untuk ADHD dan autis, ketiga gejala tadi harus diamati paling tidak 6 bulan dalam 2 setting tempat yang berbeda. Misalkan di tempat mengaji atau di rumah, anak ini juga menunjukkan perilaku impulsif. Kemudian di sekolah, anak juga menunjukkan impulsif. Selama 6 bulan kita amati itu, ketika kedua setting tempat ini menunjukkan gejala yang sama perilaku anak, maka bisa kita katakan dia impulsif. Namun, jika hanya pada satu setting tempat yang ditunjukkan mengalami impulsif, misalkan, tidak bisa kita katakan anak itu impulsif. Jadi kriteria penegaan diagnosis identifikasinya harus ditunjukkan perilaku tersebut dalam 2 setting tempat yang berbeda selama waktu minimal 6 bulan. Jadi kalau hari ini anak misalkan suka keluar masuk kelas, lantas kita katakan dia ADHD, itu sesat. Jangan-jangan dia keluar masuk kelas bukan karena dia mengalami ADHD, tetapi karena ada sesuatu penyakit di tubuhnya. Misalkan dia ada bisul di pinggulnya, bisulnya 5 misalkan. Jelas dia tidak akan betah duduk dalam kelas, maka dia akan keluar masuk kelas. Nah, ketika kita langsung dijudge anak ini ADHD, keliru. Maka harus 6 bulan dalam 2 tempat yang berbeda. Ada yang bertanya juga, apakah anak-anak ADHD ini membutuhkan pengobatan secara medis? Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi perilaku kepada anak-anak ADHD atau anak-anak yang mengalami gangguan perilaku lainnya tidak harus dengan pengobatan medis atau medikamentosa namanya.